lagi ya sama Pak Kiai? Entahlah. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih dari dia? Iya, gerakannya aneh. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Herlina baru menjadi santriwati di sebuah pondok pesantren di Lamongan. Sejak masuk, ia lebih banyak diam, seperti enggan dan menghindari untuk berbincang dengan santriwati lain. Aneh ya dia. Iya, setertutup-tutupnya anak. Nggak lebay juga kayak dia. Siapa namanya tadi? Herlina adalah anak tunggal. Sejak kematian ibunya, ia jadi pendiam dan mulai mengidap gangguan kleptomania, sebuah hasrat tak terkontrol untuk mencuri barang-barang kecil. Bapaknya beberapa kali mendapat laporan dari pemilik barang yang mempergoki perbuatannya. Itulah kenapa ia memasukkan Herlina ke pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu, dalam setiap kegiatan, Herlina sering melihat cincin di jari ibu Nyai. Gimana caranya ya aku bisa dapetin barang lucu itu? Mungkin karena dia tidak pernah ngobrol dengan temannya, insting kleptonya mulai kambuh. Oh iya, kesempatannya hanya pada saat giliran kelompokku bersih-bersih di ruangan ibu Nyai. Beberapa kali kelompok piketnya membersihkan ruangan ibu Nyai, namun tidak mudah dia mendapatkan cincin itu. Hingga akhirnya Setelah penantian yang lama, akhirnya aku menikmati hasilnya. Aku tidak peduli harga barang ini, tapi perjuanganku lah nilai yang sebenarnya. sehari berlalu, ibu Nyai pun segera sadar cincinnya hilang. Aku mencurigai dua kelompok piket yang terakhir membersihkan ruanganku. Geledah mereka. Iya, Bu. Cincin ibu Nyai ditemukan dalam tas Herlina. Ibu Nyai sangat marah. Pak Kiai yang kebetulan baru datang dari luar kota segera mengetahui apa yang terjadi. Ibu, sabar. Kamu kembalilah ke rumah. Biar aku yang menangani ini. Iya, Bah. Besok kau akan aku hukum. Astagfirullah. Ini semua salahku, Bu. Seharusnya aku memberitahumu dari awal. Tapi aku kilaf. Mungkin karena jadwalku begitu padat untuk berdakwah keluar kota. Saat pertama kali kesini, bapaknya ingin ketemu aku secara khusus. Kebetulan sekali aku saat itu ada di tempat. Kami berharap dengan ajaran agama yang lebih baik akan menjadi terapi baginya supaya gangguan itu bisa hilang. Insya Allah, Pak, kami akan menjaga Herlina. Aku akan mengkoordinasi pengurus ponpes, dan tentang penyakitnya akan kami rahasiakan dari santri lain. Astagfirullah, Bah. Iya, Bah. Aku akan membatalkan hukuman untuk anak itu. Meski begitu, Pak Kiai khawatir peristiwa tadi membuat Herlina merasa tersisih di depan santriwati lain. Dan benar saja, Herlina yang merasa malu malam itu melarikan diri dari pesantren. Tapi petugas keamanan mempergokinya. Woi, jangan lari! Woi, tunggu, tunggu! Hati-hati, hati-hati! Bapak Herlina yang mendapat kabar anaknya koma segera datang ke rumah sakit di mana Herlina terbaring tak berdaya, dan ia pun memindahkannya dengan alasan rumah sakit di kota mereka lebih modern. Pak Kiai meminta maaf sedalam-dalamnya karena tidak bisa menjaga Herlina. Tidak apa-apa, Pak. Maafkan anak kami yang sudah menyusahkan pesantren. Nanti jika Herlina sudah sembuh, akan kami masukkan ke sini lagi. Kami akan sangat senang menerima anak Herlina kembali. Sesampainya di kota mereka, Herlina tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan ke dukun langganan bapaknya untuk menjalani pengobatan alternatif. 2 minggu kemudian,
Pak Kiai merasa takjub dan bersyukur karena Herlina dan bapaknya datang untuk kembali ke pondok pesantrennya. Ia menggunakan cadar dengan alasan untuk menutupi beberapa bekas luka. Pak Kiai tidak mempermasalahkan itu dan meminta pengurus ponpes untuk memberi Herlina penanganan dan juga ruangan khusus supaya lebih tenang pada masa penyembuhan dan traumanya. Untung dia dikasih ruang sendiri. Barang kita jadi aman, Sid. Orang kayak gitu kok diterima lagi ya sama Pak Kiai? Entahlah. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih dari dia? Iya, gerakannya aneh. Mungkin belum sembuh total. Kenapa ya? Mau ganti pembalut dulu? Diantar nggak? Ih, emangnya kamu si penakut? Ye, awas loh, ada. Beres. Sekarang bersihin darah dulu dari pembalut lamanya sebelum dibuang. Udah, Sid. Nggak usah nakut-nakutin. Loh, pembalutnya kok hilang? Siti, jangan macam-macam. Kembaliin pembalut lamaku. Siti, kamu ngapain? Astagfirullah. Kejadian itu adalah awal dari serentetan teror di asrama santriwati, khususnya mereka yang sedang terkena haid. Bahkan ada beberapa yang kesurupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nyai. Bau apa ini? Seperti bau darah. Kenapa, Bu Nyai? Apa kau mencium sesuatu? Tidak, Bu. Ibu Nyai sebenarnya sudah mendapat laporan dari santriwati jika hantu yang menteror mereka mirip dengan Herlina. Herlina, apa kau pernah didatangi hantu akhir-akhir ini? Saya belum pernah. Siapa yang sudah ditemui, Bu? Cuma dengar-dengar saja. Apa Bu Nyai ingin ditemui? Ada-ada saja kamu ini. Justru aku yang ingin mencari dia. Akan aku usir dari tempat ini. Iya, Bu Nyai. Tidak mungkin dia hantu. Masa siang-siang seperti ini bisa keluar? Dan jelas-jelas dia mengobrol denganku. Bu Nyai, katanya Bu Nyai mencariku. Aku memang ingin menemuimu untuk membuat perhitungan. Hanya saja aku menunggu waktu saat kau menjadi sombong. Karena kesombongan membuat manusia menjadi lemah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Herlina, minum ini, Bu. Air ini sudah aku doakan. Maaf aku terlambat. Siang tadi saat kau kabari aku tentang teror hantu itu, aku langsung menuju ke sini secepatnya. Ya, Bah. Terima kasih. Dia sudah terluka dan sudah kutandai. Aku bisa merasakan keberadaannya. Bau darah. Ampun, Pak Kiai. Ampuni saya. Herlina, apa yang sebenarnya terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai membaca memori hantu itu. Ia melihat Herlina diobati oleh dukun, tapi nyawanya tak tertolong. Bapaknya yang sudah kehilangan istrinya tidak mau lagi kehilangan anaknya. Ditambah ia sakit hati dan dendam karena merasa diingkari oleh pondok pesantren. Kemudian ia meminta si dukun untuk menghidupkan anaknya kembali dengan memasukkan setan peminum darah ke tubuh Herlina. Innalillahi wa innalillahi raji'un.
Itulah kenapa jika siang dia nampak seperti hidup, itu karena kau merasuki tubuhnya. Dan jika malam, kau lepas jasad anak itu untuk mencari darah. Di mana Herlina sekarang? Ini saya, Herlina, Pak Kiai. Jangan berdusta. Di mana jasad anak itu? Jika aku katakan, apa kau mau melepaskan aku? Tidak. Kau akan kukurung dalam tasbihku ini, supaya kau tidak bisa mengganggu manusia lagi. Aku hanya suruhan. Jika kau ingin membalas dendam, Aku tidak akan dendam dengan manusia. Herlina, maafkan Bapak yang sudah teledor dan lalai menjagamu. Tapi kau harus ikhlas. Insya Allah, kamu akan tenang. Sekarang, beri aku petunjuk. Di mana kau berada? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saking nyatunya setan itu dengan anak ini, sampai-sampai jasadnya menyerupai setan itu. Jasad Herlina kemudian dikubur secara layak. Pak Kiai tidak mau memperpanjang masalah ini dengan Bapak Herlina. Sedangkan setan yang terperangkap dalam tasbih Pak Kiai disembunyikan di sebuah gunung.